Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maliha dari Biologi E semester 6 dalam mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Bapak Edi Chandra SSIMA. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Biologi. Di sini saya akan memberi proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh kualitas belajar biologi materi bioteknologi terhadap siswa yang menetap di pesantren dan siswa pulang pergi pada masa pandemi di MAN 2 Cirebon. Adapun proposal skripsi ini terdiri dari 3 bab, yaitu bab pertama pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Bab 1 pendahuluan. Penyebaran wabah coronavirus menyebar dengan sangat cepat ke seluruh daerah yang ada di dunia, sehingga menimbulkan kecemasan dan keresahan oleh orang-orang di berbagai belahan dunia. Persebaran COVID-19 ini yang begitu cepat menyebabkan berbagai negara terpaksa untuk melihat keadaan bahwa dunia telah berubah. Hal ini karena COVID-19 ini menyebabkan perubahan terhadap ekonomi, sosial, politik, hukum, hingga pendidikan pun ikut berubah. Salah satu upaya untuk pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merespon dengan kebijakan belajar di rumah atau daring. Akibat tidak bisa bertatap muka langsung antara pendidik dan peserta didik, menjadikan kondisi ini tentunya mengharuskan pendidik memiliki kemampuan atau strategi dalam melaksanakan pembelajaran yang dapat meminimalisir kesulitan belajar pada siswa. Salah satunya model pembelajaran di tengah-tengah pandemi ini yang dilakukan yaitu menggunakan sarana pendukung seperti komputer dan sejenisnya untuk melaksanakan sistem daring ini. Namun, pada praktiknya masih banyak kendala yang ditemui di lapangan. Seperti kendala yang banyak muncul adalah ketidaktersediaannya peralatan berupa ponsel, kuota internet, hingga jaringan internet. Bahkan, siswa yang tinggal di pesantren juga menjadi terkena dampak permasalahan ini dan harus betul-betul diperhatikan. Hal ini karena umumnya pesantren melarang peserta didik membawa media komunikasi seperti handphone karena hal ini dianggap mengganggu konsentrasi para santri. Ini dengan berbeda saat di sekolah non-pesantren, karena mereka di luar jam sekolah pada anak usia SMP dan SMA saat ini rata-rata sudah dipegangi handphone. Dalam proses pembelajaran tanpa tatap muka atau secara online ini tidak memuaskan dan tentunya banyak kesulitan yang dihadapi oleh para siswa. Hal ini terlihat dari beberapa siswa yang tidak mengikuti proses pembelajaran, sehingga pendidik tidak bisa memantau dan ini juga berdampak pada hasil belajar siswa. Keberhasilan proses pembelajaran dapat dilihat dari prestasi belajar siswa yang dicapai oleh siswa. Hal ini menjadi dilema bagi pendidik untuk bisa melaksanakan pembelajaran secara online. Bila dibandingkan dengan pembelajaran secara langsung, hasil belajar siswa itu lebih baik ditimbang belajar dengan online. Pendidik harus mampu membantu kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kesulitan proses pembelajaran online pada siswa yang menetap di pesantren dan yang tidak menetap di pesantren. Melalui tulisan ini nantinya bisa menjadikan referensi bagi dosen dalam menerapkan pembelajaran secara online untuk meminimalisir kesulitan yang dihadapi oleh siswa. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu, apakah ada perbedaan kesulitan belajar bioteknologi pada siswa yang menetap di pesantren dan siswa pulang pergi pada masa pandemi? Yang kedua, bagaimana perbedaan kesulitan belajar bioteknologi pada siswa yang menetap di pesantren dan siswa pulang pergi pada masa pandemi? Yang ketiga, bagaimana pengembangan pembelajaran daring bioteknologi yang dilakukan pada siswa yang menetap di pesantren dan siswa yang pulang pergi? Yang keempat yaitu, bagaimana praktek pembelajaran bioteknologi pada siswa yang menetap di pesantren dan siswa yang pulang pergi pada masa pandemi?
Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui kesulitan belajar bioteknologi terhadap siswa yang menetap di pesantren. Yang kedua untuk mengetahui kesulitan belajar biologi berupa bioteknologi terhadap siswa yang tidak menetap di pesantren. Yang ketiga untuk mengetahui perkembangan pembelajaran daring yang dilakukan pada siswa yang menetap di pesantren dan siswa yang pulang pergi pada masa pandemi. Yang keempat untuk mengetahui praktek pembelajaran pada siswa yang menetap di pesantren dan siswa yang pulang pergi. Manfaat penelitian dari penelitian ini yang pertama yaitu bagi peneliti pribadi. Manfaatnya yaitu untuk sebagai acuan kelak menjadi seorang guru mengenai metode pembelajaran agar siswa memiliki hasil belajar yang meningkat dari cara mengajar, mengevaluasi, bertanya, dan berformen dari seorang guru. Yang kedua yaitu manfaat bagi siswa yaitu untuk mengetahui sebagaimana tingkat kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Kerangka berpikir. Kita bisa lihat ya pada gambar bahwa skema kerangka hasil belajar dalam penelitian ini bisa dilihat pada gambar yang tertera ya. Hipotesis. Terdapat perbedaan kesulitan belajar pada siswa yang menetap di pesantren pada pembelajaran daring dengan siswa yang menetap di rumah. Bab 2. Kajian pustaka. Pada hakikatnya, belajar merupakan suatu pemahaman yang kompleks. Belajar dapat berlangsung kapan dan di mana saja. Juga sukar dideteksi bagaimana proses terjadinya. Melalui proses belajar diperoleh pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, nilai sikap sebagai bekal untuk dapat berupaya dalam memenuhi kehidupan hidup sehari-hari. Banyak orang yang beranggapan bahwa belajar merupakan latihan belaka seperti yang nampak dalam latihan membaca dan menulis. Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Proses perubahan tersebut dapat perubahan tingkah laku pada diri individu yang mencangkup perubahan tingkah laku, sikap, kebiasaan, ilmu pengetahuan, keterampilan, dan lain sebagainya. Kesulitan belajar merupakan suatu hal yang menyebabkan terhambatnya proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Menurut Cahyo, kesulitan belajar sendiri yaitu suatu kondisi dalam pembelajaran yang ditandai oleh hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Selain berdampak pada proses pembelajaran, juga berdampak pada hasil belajar. Hal inilah yang membuat kualitas tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran tidak senantiasa berhasil. Seringkali ada hal-hal yang mengakibatkan timbulnya kegagalan atau kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Terjadinya kesulitan belajar dikarenakan siswa tidak mampu mengaitkan antara pengetahuan baru dengan pengetahuan lamanya, sehingga menimbulkan ketidakpahaman atau ketidakjelasan terhadap suatu pelajaran. Demi biologi, kesulitan belajar akan tampak di antaranya ketika siswa tidak mampu lagi berkonsentrasi. Sebagian besar siswa memperoleh nilai yang rendah sehingga selain itu juga menunjukkan kelulusan dan sebagian besar tidak menguasai bahan yang telah guru sampaikan. Bab 3. Metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian ini dilakukan selama beberapa waktu antara bulan Maret sampai April tahun ajaran 2021. Tempat penelitian dilakukan di Mandua Cirebon dengan dilakukan selama 12 hari pertemuan, yakni 3 kali pertemuan yang dapat digunakan untuk mengamati guru ketika di kelas, 2 kali pre-test dan post-test, dan sisanya dilakukan untuk observasi lingkungan sekolah serta wawancara oleh beberapa pihak. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh kelas 12 Mandua Cirebon yang terdiri dari 2 kelas, sedangkan pada sampel penelitiannya diambil 60 siswa dengan 2 kelas sebagai sampel penelitian.
yaitu antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol memiliki jumlah siswa yang sama, yaitu 30 siswa, di mana kelas 12 MIPA 4 sebagai kelas eksperimen dan kelas 12 MIPA 5 sebagai kelas kontrol dengan memiliki kemampuan yang hampir sama. Teknik pemilihan sampel. Sampel dalam penelitian ini yaitu kelas 12 MIPA 4 dengan 12 MIPA 5 yang dipilih berdasarkan teknik purposive sampling. Sampel kelas 12 MIPA 4 dan MIPA 5 ini dipilih berdasarkan pertimbangan masih jarangnya kegiatan eksperimen yang dilakukan kedua kelas tersebut dalam pembelajaran biologi dibandingkan dengan kelas MIPA lainnya. Desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah desain quasi eksperimen design atau desain eksperimen semu. Bentuk desain yang digunakan yaitu non-qualifying control group design. Di dalam desain ini penelitian menggunakan satu kelompok eksperimen dengan kelompok pembanding dengan diawali sebuah tes awal, yaitu pretest yang diberikan kepada kedua kelompok. Kemudian diberi perlakuan atau treatment. Penelitian ini kemudian diakhiri dengan sebuah tes akhir yang diberikan kepada kedua kelompok tersebut. Analisis data. Yang pertama yaitu tes tulis. Tes yang digunakan dalam bentuk pilihan ganda 30 soal yang dibuat sedemikian rupa dengan validasi ahli soal hingga menghasilkan soal yang mampu melatih keterampilan beberapa kritis siswa yang diberikan sebelum treatment yang dilakukan dengan sesudah dilakukan treatment pembelajaran biologi. Yang kedua yaitu angket atau kuesioner. Angket digunakan untuk mengetahui respon siswa terhadap kesulitan belajar pada konsep biologi. Yang ketiga yaitu observasi. Observasi ini kegiatan belajar siswa ini diamati dengan cara peneliti meninjau siswa yang berada di pesantren yang di rumah, sehingga siswa akan memecahkan kemudian menyampaikan isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.